Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini, saya ada servisan handphone. Saya akan coba untuk kasih tutorial, yaitu bagaimana caranya mengganti LCD yang benar dan juga anti gagal dan nggak bakalan tombok, teman-teman. Ini adalah handphone Oppo A5 2020 dan LCD-nya saya beli dari Apak Shop, yaitu di daerah saya sendiri, yaitu Pati, Jawa Tengah, dengan kualitas LCD KW ya teman-teman. Jadi saya cek dulu untuk kondisi fleksibel dan juga untuk segala komponen untuk membedakan yaitu LCD yang original sama LCD yang KW. Perhatikan teman-teman, saya coba untuk jelaskan dulu karena ada bagian komponen yang sangat berbeda di bagian fleksibel LCD yang KW dan juga fleksibel yang original. Jadi untuk LCD yang KW, kalau LCD KW itu pasti terlihat jelas untuk perbedaan di bagian fleksibelnya dan juga untuk di bagian komponen atau IC yang ada di bagian fleksibel LCD. Saya coba untuk mengetes dulu, yaitu kualitas LCD-nya normal atau tidak, teman-teman. Oke, jadi handphone ini sudah saya bongkar total ya, karena kerusakannya itu LCD. Jadi tinggal kita tes LCD yang baru sebelum kita pasang. Untuk kontrasnya sudah bisa main dengan normal. Dan untuk touchscreen-nya kita akan coba tes juga normal. Untuk touchscreen-nya sangat normal untuk digunakan. Kita geserkan ke semua area layarnya, apakah bisa berfungsi dengan enak atau tidak, teman-teman. Oke, untuk touchscreen-nya bisa berfungsi dengan nyaman, disentuh pun tidak tersendat-sendat dan sangat normal sekali. Untuk LCD-nya ya seperti ini, teman-teman. LCD-nya kualitas KW, kurang jernih dan kurang tajam, sedikit pucat dan juga kontrasnya kurang jernih, teman-teman. Oke, setelah kita tes, kita matikan dulu handphonenya. Kita akan coba untuk merakitnya. Untuk di bagian kamera belakang itu harus ekstra hati-hati saat mengerjakan, harus ekstra bersih agar kondisi kamera belakang dan kamera depan itu tetap jernih dan bersih, teman-teman. Oke, perhatikan di bagian ini kita bongkar, maksud saya kita lepas untuk di bagian segel yang masih menempel di bagian LCD yang baru. Untuk stiker warna biru di belakang LCD kita lepas saja agar kondisi LCD-nya itu tidak ketebalan disebabkan oleh stiker warna biru. Untuk di bagian yang saya tutup tadi itu adalah bagian fleksibel LCD yang memakai LCD yang KW. Sedangkan untuk di bagian ini itu adalah tutup penyaring speaker atas agar tidak mudah kemasukan debu untuk di bagian speaker atas dan juga di bagian kamera depan. Jangan lupa untuk memasang kembali untuk di bagian tutup penyaring speaker atas yang masih menempel di LCD yang lama, kita lepas dan kita pasang kembali ke posisi semula untuk di bagian frame. Untuk kasih lemnya secukupnya saja, nggak usah terlalu tebal, teman-teman. Oke, di tahap ini kita akan kasih lem di bagian samping kaca touchscreen, ke sekeliling di bagian area kaca touchscreen ya teman-teman. Kenapa saya tidak memasang lemnya di bagian frame? Karena saya memasangnya lebih nyaman ngasih lemnya ke bagian kaca touchscreen apabila di bagian frame itu tidak ada celah lebar atau yang bagian framenya itu sangat sempit untuk dikasih lem. Jadi kita gunakan lem ke bagian kaca touchscreen-nya. Selanjutnya kita rakit kembali untuk di bagian tulangan tengah. Kalau saran saya saat memasang mempresisikan LCD ke frame itu diperhatikan dulu. Di bagian frame jika masih ada sisa lem dibersihkan dulu, dan apabila masih ada kotoran dibersihkan dulu di bagian frame maupun di belakang LCD, karena biasanya penyebab LCD flek warna putih atau ada cacat lainnya itu kebanyakan pemasangan terlalu kencang, terlalu keras, dan juga
di bagian frame atau di bagian belakang LCD itu terganjal sesuatu yang bisa menyebabkan kondisi LCD-nya tidak rapi dan hasilnya pun kurang bersih teman-teman. Oke, untuk pemasangan sudah selesai, perakitan sudah selesai, dan kita tes uji coba. Untuk touchscreen LCD-nya masih menyala. Kita gunakan gelang karet secukupnya saja, nggak usah terlalu keras dan nggak usah terlalu banyak menggunakan gelang karetnya. Oke, kita tunggu lemnya hingga kering agar pengerjaannya bisa lebih rapi dan maksimal. Oke, lemnya sudah kering. Beberapa menit kemudian kita tinggal membersihkan di bagian sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian backdoor ataupun di bagian tulangan, dan juga di bagian LCD atau di bagian samping layarnya. Oke, untuk di bagian ini perhatikan, kita lepas untuk di bagian plastik yang ada di bagian yang menempel di bagian LCD. Kita lepas untuk plastiknya, dan perhatikan untuk kondisi LCD-nya sudah terpasang rapi. Alhamdulillah, tidak ada sisa lem yang mengganggu pandangan, alias pengerjaannya rapi dan bersih teman-teman. Jadi tips dan trik pemasangan atau penggantian LCD Oppo A5 2020 menggunakan LCD KW, saya jamin kalian apabila bisa mengerjakan seperti tutorial ini nggak bakal tombok dan nggak bakal gagal untuk pemasangannya ataupun penggantian LCD Oppo A5 2020. Untuk hasil kameranya juga lumayan, dan untuk mengetes di bagian sensor proximity-nya. Oke, untuk sensor proximity-nya alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal. Jadi gunakanlah lem secukupnya saja ke seluruh sekeliling LCD atau di bagian samping kaca touchscreen agar pengerjaannya itu bisa maksimal dan LCD-nya terpasang dengan rapi. Oke, gitu aja untuk tutorial kali ini. Semoga sobat bermanfaat, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.